Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat langit7.id dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa lagi dalam program Apa Kabar Ustadz yang digagas oleh langit7.id. Program yang mengetengahkan para ustadz-ustadz yang berada di seluruh Indonesia, dan kita akan mewawancarai mereka satu persatu dan lebih mengetengahkan keseharian para ustadz-ustadz tersebut, dan agar masyarakat muslim Indonesia lebih akrab, lebih familiar, lebih intim dan dekat dengan para ustadz-ustadz yang berada di tanah air. Program ini tentu memiliki niatan agar masyarakat muslim Indonesia semakin mengenal para ustadz-ustadz yang berada di negeri kita yang kita cintai ini, dan dengan demikian semakin mengakrabkan umat dengan para pendakwah-pendakwah yang berada di negeri kita yang kita cintai ini. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan berdialog dan berdiskusi dengan guru kita, Ustadz Muslih Aziz, yang alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita, dan mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah bikhair. Semoga antum dan semua sahabat-sahabat dari Langit 7 juga sehat walafiat. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ini Ustadz Muslih Aziz, Masya Allah, nama yang begitu bagus. Tentu pemberian dari orang tua yang merupakan doa terbaik dari orang tua buat antum. Boleh Ustadz berbagi kisah dengan kita tentang masa kecil antum dulu, Ustadz Muslih, sebelum kita akan menggali tentang sepak terjang dakwah antum saat ini, tapi kita akan mengulas dahulu bagaimana masa kecil antum, kemudian pesantren mana yang antum sempat mengenyam pendidikan. Fadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di kesempatan yang sangat mulia ini bisa bertawajuh, bersilaturahim dengan sahabat-sahabat dari Langit 7 dan semua para pemirsa. Karunia Allah bisa bersilaturahim dengan antum Ustaz. Mudah-mudahan antum panjang umur, sehat walafiat dan istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Apa yang tadi ditanyakan untuk kami al-fakir tentu adalah bagian jika Nabi Sulaiman alaihissalam menyebutnya hadza min fadli rabbi. Buat kami apapun perjalanan hidup kami adalah bagian dari anugerah Allah Azza wa Jalla. Allah bentangkan tentu saja ilmu hikmah dari setiap peristiwa demi peristiwanya. Jika misalkan saya lahir dari seorang ayah dan ibu yang sangat luar biasa buat pribadi, ya, buat pribadi saya. Jika kemudian juga membesarkan kami, lahir di Majalengka, Ustadz, Karsidenan Cirebon, ya, di Jawa Barat, tanggal 2 bulan Januari 1978. Lazim dari biasa usia anak-anak, ya, begitu di balita, batitaka, kemudian remaja di kampung kami di sana di Majalengka adalah galib aktivitas harian, ya, jika selepas sekolah maka dia masuk ke surau, masuk ke langgar, bahasa kami di sana tajuk, ya, kami mengaji. Mulai mengenal dari huruf hijaiyah, membaca Quran, sampai juga dikenalkan tentang kitab-kitab kecil, ya, dengan pola pengajaran khas, ya, di kampung, dominan nazom, ya, suara-suara yang dilagamkan dengan solawat-solawatnya dan seterusnya. Maka itulah yang menjadi bagian kehidupan saya kecil. Jadi lekat dengan dunia pembelajaran, ya, dunia pengajaran dan dunia ala pesantren kampung, ya.
ibarat disebut ada istilah santri kalong, ya kami menapaki usia SD itu kami santri kalong, bahkan di usia SMP mulai ya kebetulan juga ayah almarhum membangun kecil-kecilan lah ya tempat mengaji untuk para anak-anak kampung kami ya. Di siang hari mereka lepas belajar sekolah, jika tidak ibtidaiyah, artinya sudah menyelesaikan ibtidaiyah, maka mereka lebih khusus untuk mulai menghafal beberapa ayat-ayat yang masyhur. Kemudian juga diarahkan mulai ya berangkat menghafal dari juz-juz yang sekiranya buat usia itu bisa enjoy menikmati hafalan. Karena pola pendidikan yang disampaikan oleh ayah kami ya membuat bagaimana hafalan itu tidak berat ya, menghafal itu tidak menjadi beban, maka sedemikian rupa disilakan kita untuk kapan kita bisa mengambil porsi waktu untuk menghafal dan kapan untuk setoran. Ya, itu yang kami dapati sampai usia menginjak lulus SMP atau sanawiyah kami di sana. Bekal itulah yang kemudian kami oleh orang tua diikhtiarkan biar lebih terbuka ya. Tentu juga pesantren adalah pilihan terbaik ya untuk seusia kami ketika itu ya. Maka di kami ya oleh orang tua diantarkan ke pesantren karena Cirebon dikenal dengan kota pesantren ya. Banyak sekali pesantren-pesantren tua ya. Kalau kita mengenal dunia pesantren ada pengistilahan pesantren yang asriyah atau pesantren modern dan ada pesantren salafiyah. Maka orang tua kami memilihkan kami untuk belajar di pesantren salafiyah, full kitab kuning ya, karena memang ayah mungkin melihat bahwa di usia SD, MI, apalagi ditambah dengan madrasah diniyahnya, kemudian juga di usia sanawiyah, bahkan juga ada tambahan untuk mencari guru-guru di kiai-kiai kampung untuk didatangi dan mengambil ilmu, begitu ilmu yang sifatnya nahwu atau sharaf ya, sampai akhirnya pesantren adalah pilihan utama untuk pengembangan. Maka dipilihlah kami pesantren di Cirebon itu ada pesantren tua namanya pesantren Melati sesuai dengan nama gangnya. Kemudian ada lagi pesantren Jambu Al-Islami ya. Selama usia aliyah lah kami kemudian belajar berbagai hal tentang ilmu-ilmu diniyah yang ada di jenjang aliyah di pesantren Melati dan Jambu Al-Islami. Pimpinan Hatib Syekh Kiai Al-Hajj almarhum Allahyarham Kiai Haji Muhammad bin Kiai Haji Aminta. Tapi sudah anak belajar di pesantren. Jadi anak kasih catatan bahwa pesantren anak adalah pesantren salafiyah. Maka tentu sehari-hari adalah bagaimana kami akrab dan mulai belajar mendekat ya dan bersahabat dengan kitab-kitab kuning ya. Dari mulai bagaimana cara membacanya, kan istilah kitab kuning istilah lain gundul ya. Jadi mencoba bagaimana ya tulisan-tulisan Arab gundul itu kita bisa kenali dari segi cara membacanya ya, berarti mengiringkan di sana ilmu nahwunya dan musharrafnya. Kemudian mulai lebih serius kitab yang mendisiplinkan beberapa diskursus pengetahuan diniyah yang terpola, misalkan mulai fikihnya dipelajari lebih intensif, akidahnya ya, juga belajar secara intensif, kemudian juga kitab-kitab akhlaknya, sirahnya, sejarahnya, sampai mulai ada pengembangan ilmu fikihnya ya, ilmu faraidnya, ilmu ulumul Qur'annya dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah bersama dengan guru kami yang mulia Almarhum Kiai Haji Muhammad bin Kiai Haji Aminta, saya belajar dan yang lain
Ya, kita tahu pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan agama Islam khas Indonesia yang mengedepankan para alumninya, ya para alumninya, mutakhrijnya memiliki tingkat kemandirian, ya, tingkat ketangguhan dalam bagaimana ya semua persoalan kehidupan ya di tingkat yang paling kecil ketika di kamar dia bisa menyelesaikan, ya, diambil barang-barang kita, ya, dari mulai alat-alat mandi, baju segala macam tuh banyak yang digosok, banyak yang hilang. Kita bisa melakukan persoalan itu, ya, dan itu semua kita dapatkan di pesantren. Sampai misalkan telat kiriman, ya, makan hanya seadanya. Bahkan kami yang makan bukan kita ngantri di dapur, tapi adalah kami yang kemudian papatungan bahasa kami di sana, kemudian terkumpul lalu kita masak, ya, cari kayu, kemudian kita ya, bakar, kemudian kita nanak nasi di atasnya. Seperti itu kami nikmati selama kami di pesantren, sehingga buat kami itulah kawah candra di muka, ya, pengembangan proses kemandirian hadir di sana, termasuk juga menempa militansi, ya, keistiqomahan, ya, membangun keadaban, ya, karena juga yang khas di pesantren adalah mengedepankan adab, ya. Al-adab qabla al-ilm, buat kami bahwa sebelum ilmu tentu adalah adab kita utamakan, meski bukan berarti ini menghierarkikan sebuah ilmu, tapi bahwa ketika kita belajar ilmu maka adab kita dahulukan, kita dampingkan dalam proses pembelajaran kita, maka itulah yang disebut dalam beberapa kitab di sana, ya, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'ah bibayan, dan seterusnya, ya. 6 hal yang memudahkan kita bisa meraih ilmu yang manfaat. Ada dukain wa hirsin wastibarin, dan seterusnya. Kesabaran, ya, atas apapun ujiannya di pesantren, ya, yang ditemukan adalah bagian penting akhirnya kita bisa mencecap, mengunduh ilmu, ya, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya kemudian kami pun mencoba untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih, yaitu ke perguruan tinggi, ya. Di saat misalkan kami hendak memutuskan antara apakah keluar atau tetap di dalam negeri, ya Allah kembali hadirkan ujian almarhum, ya, ayah tercinta berpulang ke hadirat Allah, maka kesiapan itu dibangun lebih awal lagi, ya, lebih dini lagi. Saya pun harus siap menghadapi bagaimana tantangan, ya, merajut masa depan di dunia pendidikan tanpa ada penopang utama yaitu ayah, ya, yang dari segala halnya selama itu support dari beliau, tapi ternyata saya harus siap dan saya harus siap, dan bismillah kesiapan itulah yang kami dapatkan dari pesantren. Kami mencoba merambah, ya, limbah kehidupan di ibu kota, ya, untuk masuk di kampus saat itu namanya IAIN, ya saja, Ya. bukan ingkar Allah, ingkar Nabi, ya. Iya. Jadi kami belajar ketika masih rektornya, ya, ada sebelum Pak Quraish Shihab ada, ya, pernah juga dengan Pak Harun Nasution, gitu, ya, dengan Nurholis Wajid, dengan orang-orang yang liberal. Tapi buat kami adalah akhirnya kami pun dimatangkan ulang, dimatangkan kembali bagaimana cara bersikap dalam beragama, ya, ketika menghadapi perbedaan, ketika menghadapi pemikiran-pemikiran yang kadang cenderung aneh, ya, dari keumuman, ya, amiyah. Kita di perguruan tinggi IAIN atau UIN sekarang diajarkan untuk bisa menghadirkan sifat kearifan, menghadirkan sifat, ya, akhirnya yang berbeda pendapat adalah benar-benar rahmat dari Allah Taala. Sebatas itu adalah benar-benar tidak menyangkut persoalan tauhid tentang akidah, maka yuk kita bersama. Itulah kita dapatkan di kampus Pembaharu, ya, di IAIN. Kami ngambil studi tafsir hadis, ya, Usuluddin, sampai akhirnya kami pun selesai. Kebetulan juga selama di kampus saya senang menulis, ya,
Ini ada sahabat saya di Langit 7 ST ya. Sampai kemudian lebih terasa lagi ketika menginjak masa-masa akhir belajar di kampus, kami mencoba freelance ya, menulis esai, menulis artikel, opini di sebar beberapa harian ya di ibu kota, hingga tergamparlah jejak langkah hidup saya ke dunia jurnalistik ya, ke jurnalisme. Saya pernah beberapa kali menjadi wartawan, dan sampai akhirnya bersama dengan itu juga saya mencoba ingin mengeluarkan beberapa buku, dan saya berhasil menuliskan beberapa buku. Dan buat kami akhirnya meyakinkan hati ya, bahwa al-arwah junudun mujannadah ya. Kata kunci awalnya dari surah As-Saffat, Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita, sekaligus Allah jualah yang mendesain segala halnya amal-amal kita ya. Kalau kita sudah berdiri tegak di atas jalan Allah ya, buat kami ya, suatu silat ya, الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ya. Detik kami keluar dari kampus, kami juga harus berani menghadapi tantangan lebih hebat dengan menikah misalnya, menikah dini. Buat kami pun bahkan di kampus kami pun juga mengkampanyekan nikah dini karena buat saya menarik. Usia berapa itu, Ustaz? Anak nikah usia 21 ya. 21 22. Pokoknya anak udah besar-besar loh ya. baru selesai nyusun skripsi. Karena kami juga waktu itu idealis. Mahasiswa apa idealismenya lebih tinggi. Kampanye nikah dini ketika itu ada sinetron ada apalah ya tentang pernikahan dini. Buat saya harus menyebutkan nikah dini di sini betul untuk menyelamatkan pergaulan. Bahkan bilang antum wahai para mahasiswa, ketika malam membuat makalah ditemani dengan musik, dengan kemudian hadir yang bukan mahramnya, itu serempetan godaan hebat setan luar biasa. Kenapa tidak antum nikah dulu? Wah, inilah yang terus saya kampanyekan di kampus. Dan saya ingin membuktikannya, ternyata nikmatnya pacaran itu adalah setelah menikah. Ya saudara, nikmat pacaran setelah menikah. Saya kenal dengan istri di kampus. Di kampus ya kalau istri ya? Saya wisuda, saya langsung mendatangi calon mertua. Dengan hanya modal jenggot, Ustaz. Ini mantu istri masih kuliah. Mantu bonek namanya. Mantu bonek ya. Masya Allah. Itu masih kuliah. Tapi itu ada yang bilang al ilmu matbukhun ya. Saya mencoba memberanikan diri. Ilmunya langsung matang gitu Ustaz ya. Ilmunya langsung matang gitu Ustaz, karena langsung menikah ya. Ustaz ya. Jadi ad-din wal amal. Iya, betul. Jadi proses pematangan ilmu di sana Ustaz, ketemu ya. Bagaimana sabar ngadepin istri yang Jadi saya temukan di sana. Ketika harus kuliah, istri juga kuliah, kemudian juga saya harus mencari nafkah dan seterusnya. Tapi kami tadi ingin meneruskan bahwa keadaan kita adalah sebenarnya keadaan di jawaban dari sebuah doa. Keadaan kita hari ini adalah bagian dari jawaban doa-doa kita terdahulu ya. Sebagaimana keadaan kita masa depan adalah bagian dari kumpulan doa dan ikhtiar hari ini. Ya. Itulah yang buat kami tetap pede ya. Buat kami nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya wal fil akhirah. Kami yang menjadi wali utusan dunia akhirat kita nih benar-benar Allah benar yang menjadi wali utusan kita. Saya berani mendatangi mertua dalam posisi pekerjaan juga masih belum begitu pede ya, hanya sebagai wartawan ya. Tapi adalah keistiqomahan kami membangun jalan Quran, jalan sunnah ya. Insya Allah membentangkan segala sesuatunya jadi mudah. Akhirnya saya terdamparlah di Al-Zikra. Pimpinan Allah Yarham Ki Haji Muhammad Arif Ilham ya. Ini yang beberapa kali yang saya sampaikan bahwa Allah itu tidak akan mendiamkan sedikit apapun kebaikan kita. Pasti akan diapresiasi Allah. Allah tidak akan membiarkan munajat kita ya, harapan-harapan kita. Ketika awal tahun 2000 itu kan
magnet dakwah kita selepas ya Ki Haji Zainuddin MZ almarhum, ada A'agim dengan pola manajemen kolbunya. Muncul berikutnya ada Ustadz Ali bin Ilham. Bahkan ESQ pun juga meledak ketika itu dengan Kang Ali-nya ya. Ada Ustadz Yusuf Mansurnya, ada Ustadz Ihsan Tanjunya. Ketika itu menjadi guru-guru media lah, karena memang ditokohkan oleh media, ya dihadirkan oleh TV, oleh jadi buat saya ini adalah bagian besar dari sebuah perjalanan syiar dakwah di negeri ini. Dan saya harus mengambil pelajaran, dan saya harus mengambil ilmu dari beliau-beliau itu. Pernah kali waktu ya di dalam jenjang dalam peta hidup saya itu sholat, kemudian menyaksikan ini kok khotib enak sekali ketika dia menyampaikan khutbah ya. Kuat dengan rujukan Quran dan Sunnah, racikan katanya itu legit gitu kalau gitu bahasa kitanya, enak banget didengar gitu ya. Suaranya khas banget, serak dan berbobot gitu. Ditambah wajahnya tuh bersih. Kita nggak bisa membohongin lah. Ada wajah-wajah yang biasa tapi kok menarik. Kita mau berlama-lama dengan wajah itu gitu saja. Jadi siapa ini beliau? Ternyata di hati itu bergejolak, ya Allah, saya pengen mengambil ilmu dengan caramu, entah bagaimana saya ingin mengambil ilmu dari beliau. Ternyata dilalah dari selesai beliau turun, ya berdirilah seseorang di samping beliau, nanti dia adalah asistennya. Yang khatib itu, dia adalah sahabat saya ketika saya di kampus. Dia adalah teman dekat saya ketika di kampus, Ustadz Abdul Syukur. Antum kenal ya? Oh, kenal Ustadz Abdul Syukur ya. Ustadz Abdul Syukur ini program kita paling perdana beliau kita wawancara. Betul. Kira Antum masih kenal ya. Iya, pasti. Akhirnya saya merapat, emang mendekat. Nah, dari situlah kita mengenal, kita saling kenal dan mengajak, ayo Ustadz bareng katanya. Cuman karena masih dekat dengan pekerjaan, saya masih belum nyambung di sana. Sampai akhirnya saya hijrah dulu ke Bandung selama 3 tahun di Bandung itu. Saya lebih mengenal lagi ketika anak saya baru pertama lahir itu. Saya ajak bagaimana suasana damainya Bandung, karena ada manajemen kolbu kan. Saya ingin menata hati, ingin mempersiapkan hati istri anak itu lebih bisa berkembang lagi, bisa termanage lah dengan baik. Hijrahlah saya ke Bandung ya. Ada kebetulan yayasan atau lembaga pendidikan yang dibangun oleh keluarga, saya mencoba membangun di sana. Sampai akhirnya dari seberang sana kemudian ada kabar bahwa Al-Zikra Ustadz Ali bin Ilham itu berencana melebarkan sayap dakwahnya dengan media yang ingin dikelola secara profesional, secara modern, sebagaimana perwajahan Ustadz Arifin yang memang handsome gitu ya, kemudian berkelas lah gitu ya. Bagaimana wajah dunia media Al-Zikra ini juga sesuatu yang berkelas. Akhirnya karena memang Ustadz Syukur itu tahu saya adalah backgroundnya dari media, maka dari Jakarta beliau menghubungi saya di Bandung. Bersediakah antum ngebantu Al-Zikra? Antum masih menulis ya? Ya, saya bilang masih ya. Tapi nanti setelah profesional ada tim-timnya katanya, akan tes dulu dan terus lah profesional kayak gitu. Dan ternyata akhirnya singkat cerita saya pun bergabung dengan Al-Zikra dari lini media. Ya. Buat kami ya ketika diamanahi dari Ustadz Arifin, antum akan punya rasa pendakwah dai ustadz sebagaimana di mimbar, ketika tulisan antum pun juga sebagaimana Al-Zikra. Ya. Tulisan yang menyentuh hati, tulisan yang memang berkarakter, tulisan ya ada kita bilisan antum bil kitabah katanya. Ketika kita dengan lisan antum dengan kitabah, harus antum bisa meracik ya, bisa berbanyak nasihat-nasihat penting dari Ustadz Arifin. Akhirnya berjalanlah saya itu menggawangi media namanya majalah Al-Zikra. Itu betul-betul di dunia media mereka kagum. Kok bisa ada media baru Al-Zikra bisa menandingi umat. Ketika itu ada Sabili juga ya, rame. Ada Amanah ketika itu ada majalah Umi, dan banyak media-media itu ya. Kita bisa kompetitor ya. Karena memang di sana ada orang-orang yang dulu memang kuat di media ya. Ada dari Kompas, ada dari Tempo ya.
fotografer, kameramennya, fotografer juga orang-orang yang memang dunia jurnalistik kuat ya. Nah, sampai akhirnya ya rupanya memang lagi-lagi jalan hidup kita adalah jalan bentangan takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu akan berada di titik yang mana perjalanan hari ini untuk esok harinya. Maka buat saya nikmati saja semua perjalanan itu. Sampai akhirnya saya baru dengar kabar, istri saya masih di Bandung. Tapi sudah pulang pergi ke Jakarta. Berkabarlah dari Sang Arifin bahwa pesantren yang di Depok, antum tahu kan, di Mampang Indah 2 Depok itu, dibangunlah sudah, jadilah sudah, dan bahkan sudah didatangkan santri-santrinya dari Ambon, dari Poso. Harus ada yang nemenin, harus ada yang membersamai. Maka disampaikanlah, Ustaz Musi kan pulang pergi katanya ke Bandung, pulang terus ke Jakarta. Berkenan nggak? Istrinya ditanya katanya lulusan apa? Ternyata emang istri lulusan pesantren. Dari SD, dari Sanawiyah, ya bahkan di Institut Ilmu Quran Ustaz, ya kebetulan Masya Allah. Universitas depan IAIN Persis. Iya, IAIN Persis. Universitas depan IAIN Persis, ya. Itu saya juga di IKI, ya akhirnya. Ini representatif atau kiranya memang nanti ngebantu untuk di kepengasuhan santren ya. Itulah saya kemudian dari Bandung ke Depok ya. Saya bawa istri, saya bawa anak saya, dan bagi saya itu adalah media pembelajaran lagi, media belajar lagi buat kami untuk semakin matang dan semakin didewasakan untuk bisa bersikap dan menyikapi semua hal. Pada hari-hari, pada waktu-waktu, pada jam-jam saya membersamai anak-anak santri, istri membersamai anak-anak santri, saya juga tetap dakwah dengan kitabah saya. Sampai akhirnya dirasa mungkin sudah cukup, malam melintang di dunia tulis menulis, saya diminta untuk bersiap sekiranya pun saya harus juga punya mimbar gitu ya saya. Beberapa kali dari mulai pelan-pelan Ustaz Arifin meminta, karena Ustaz Syukur juga sudah mulai banyak jadwal, Ustaz Arifin juga sudah nggak tertahan jadwalnya. Ustaz Arifin selalu mengatakan sukses itu adalah suksesor. Jadi kesuksesan orang itu karena ada kesuksesan dari pihak lain. Saling mensuksesi orang, maka kita akan sukses. Nah, itu sering diungkap oleh beliau. Ustaz Syukur adalah suksesor Ustaz Arifin. Beliau yang terus menemani Ustaz Arifin sehingga mensukseskan Ustaz Arifin, akhirnya beliau ikutan sukses. Itu terus beliau sampaikan, akhirnya teruslah melahirkan kader-kader, melahirkan sosok-sosok yang akan meneruskan perjuangan Syiar. Karena buat beliau dakwah adalah tidak seumur lapas kita di sini, tapi seumur perjuangan. Jadi sampai kapanpun kita harus berjuang, sampai kapanpun kita harus berdakwah. Dari situlah akhirnya saya pun beranjak, saya berniat Bismillah, saya belajar, dan subhanallah ya, membersamai guru kami yang mulia Sang Arifin adalah kampus termahal buat saya untuk menghadirkan postulat-postulat keilmuan yang bisa menjadi pegangan saya ke depan. Ya, dari mulai akhirnya saya memperbaiki, ternyata bicara akan lebih mengena ketika memang sudah diamalkan. Ya, jangan sampai kita hanya pandai meretorika kata, ya, menyusun kata, tapi tidak terampil dalam amali. Akan hiduplah dakwah kita ketika kita mengamalkannya. Dia sampaikan, antum bohong, dusta dengan dakwah antum kalau antum tidak mengamalkan yang antum dakwakan. Mulai 7 sunnah. Bukan hanya disuarakan, tapi betul-betul diamalkan dan diistiqomahkan. Kata kuncinya, bukan hanya diamalkan, tapi juga diistiqomahkan. Istiqamah khairu min alfi karamah. Karena kita semua tahu bahwa karena istiqamah, ribuan karamah di para ulama yang dianggap amat sangat luar biasa akan juga terjejaki oleh kita kalau kita istiqamah. Itulah yang buat kami benar-benar hidup ini adalah media belajar, kampus termahal untuk terus kita menjadi pemolesan diri supaya lebih tampil dan lebih pantas di depan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya pun terus belajar, saya belajar istiqomah, 7 sunnah hari Nabi dan yang lainnya. Entah gimana, itulah yang dikatakan ittaqullah wa yu'allikumullah ya. Kalau kita sudah mendengarkan takwa kita, benar Allah yang ngajarin
Seakan-akan Allah yang akan yang nyeting. Allah yang nuntun langsung ya, Allah yang nuntun langsung. Betul Ustaz, betul Ustaz. Ya. Jadi akhirnya diminta suruh mimpin zikir kok ya Bismillah mimpin zikir. Sekedar dakwah saja, Bismillah akhirnya dakwah saja, dan yang lainnya. Seperti itu Ustadz, sampai akhirnya sang murabbi tercinta berpulang ke hadirat Allah. Di detik-detik kepulangan beliau pun saya ya dari ujangan beliau dan dari para guru-guru yang lain, kami pun akhirnya belajar untuk memandirikan sendiri, ya memandirikan syiar dakwah sendiri dengan ya saya sekarang sudah pindah di Citayam, meski dari rutinitas aktivitas saya masih di Al-Tikra, tapi saya pun juga punya pesantren, saya juga punya majlis, yang itu adalah yang tetap lagi itu punya umat, itu punya Allah, yang untuk kita sama-sama syiarkan ya. Sehingga ya cara Allah selalu kadang memang sulit ditebak. Seorang saya misalkan ya akhirnya bisa menjalani semua proses itu sedemikian rupa, tentu saja adalah bagian dari rahmat Allah SWT. Begitu Ustadzku yang mulia. Sekali nama pesantrennya apa Ustaz di Citayam? Sekarang Ana punya pesantren namanya Baitul Quran, Baitul Aitam wa Du'afal Tahfidzul Quran. Nama majlis Ana Majlis Munajatullah Indonesia. Majlis munajat itu muncul Ustadz ketika Ana selesai khidmat di Azikro, artinya Ana tinggal di pesantren Azikro itu sampai tahun 2015. Dari tahun 2014 sampai 2015. Ana 10 tahun di Azikro tinggal bareng sama santri-santri sampai akhirnya Ana keluar dari sana. Kemudian Ana belajar mendirikan majlis sendiri, itu dari nama yang kemudian Ana hadirkan dengan Majlis Munajat Fu'la, yaitu bentuk muannas ya, jadi fu'la ya, fu'la. Karena memang inspirasinya kuat sekali dari munajat demi munajat ya. Ketika misalkan Ana berangkat menjejak awal di Citayam misalnya Citayam Bojonggede, itu peran serta dari guru kami yang mulia yang lain, Kiai Haji Khaddamul Qudus. Antum kenal saja? Kiai Haji Khaddamul Qudus. Allah maghfir lahu. Ya betul. Alim, masya Allah, alim wa saleh. Betul. Beliau yang menasihati ketika beliau tahu Ana sudah tidak di Azikro. Ustaz, bantu Abi punya kenalan dekat di Citayam, Pan Haji Tolib katanya. Di sana ada musola, ada surau, tolong antum bisa syiarkan. Ada juga rumah baru saja dibangun, antum coba beli Ustaz gitu. Ya, Ana lagi jalan, lagi nyari rumah betul. Kemudian ya dengan modal sedikit itulah Ana beranikan untuk mendatangi tempat ini dan ternyata cocok. Dan Ana memulai lagi membangun dari awal Ustaz. Ana bersama istri, ya kemudian ada beberapa jamaah yang masih ngaji sama Ana. Saban malam Jumat ya atau malam Sabtu, malam bermunajat ya. Mereka jamaahnya ada yang dari Ojol, ada yang dari ya mana-mana mereka punya profesi, datang untuk sekedar munajat untuk satu malam itu. Itulah kemudian laki buku ada coba lebih hidup sunnah-sunnah lagi. Malam Jumat terutama saja. Rasul itu kan tiap malam Jumat tidak pernah tidak kecuali pasti beliau membaca Al-Kahfi. Kalian bilang antum tuntaskan Al-Kahfi di tempat ini. Kemudian Rasul juga membaca, karena dari Ustaz Arifin kita punya amalan 7 surah Ustaz. Ada surah Yasin, surah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk, kemudian Al-Jin, Al-Muzammil, sama Al-Fajr ya. Ada bilang 7 surah yang di Al-Zikra antum habiskan selesaikan malam ini. Setelah baca surah Al-Kahfi ya. Kemudian Nabi juga membaca surah As-Sajdah setiap malam Jumatnya, hari Jumat. Antum bacakan. Rasul juga membaca surah Al-Insan. Anda berharap sama teman-teman nih, yuk belajar memunajatkan semua harapan hajat-hajat antum untuk satu malam ini saja di tempat ini. Jadi kita mulai dari sana saat
Allahu Akbar, dari surau kecil itulah kita meminta, ya Allah berikan. Mereka bukan punya pribadi ana ya. Mereka pengen bisa luasa menikmati gitu ya. Izinkan amba punya majlis sendiri gitu. Ana nggak ngerti gimana cerita awalnya. Rumah ana diketok Ustaz. Ternyata dari tetangga samping. Beliau tahu mungkin anak seorang Ustadz, belum meminta ya izin untuk silaturahim. Dan ujungnya Ustadz, di belakang rumah Ustadz persis ada tanah kosong. Bersedia ke Ustadz untuk menggantikannya katanya. Oh, anak siapa, anak nggak punya uang, anak nggak punya harta lebih, anak hanya punya munajat. Sampaikan kawan-kawan, ayo kita angkat tangan bareng. Di belakang rumah ini kita niatkan untuk punya majlis. Biar antum-antum bisa menikmati di sana. Cerita kanan kiri, subhanallah, banyaklah kalau diceritakan ungkap dengan proses-proses itu ya. Tapi lagi-lagi, kekuasaan Allah dan kemahaagungan Allah selalu di atas segala-galanya. Jangan pernah sekali-kali kita mengecilkan ya kemahakuasaan Allah. Jangan pernah mengerdilkan kemahabesaran Allah. Seorang kita yang mungkin kelas biasa begini, bagi Allah sudah sangat luar biasa dengan amal-amal kalau itu sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah. Allah izinkan, di belakang ada 200 meter, kita bisa, alhamdulillah izin Allah, bisa kita bebaskan. Kita bangun majelis Ustaz. Cihodam yang menyuruh, kita tinggal di Citayam, akhirnya kita lapor, alhamdulillah di belakang rumah ternyata ada tanah kosong, berkenan nggak Abi meresmikan? Tanah kosong, emang ada? Ya, itu sudah selesai, alhamdulillah majelis, beliau kaget ya. Akhirnya beliau Abi yang meresmikan. Beliau pun datang peresmian majlis ini bersama Abi. Kemudian beliau melihat ketika majlis sudah terbangun, itu tanah apa Ustaz? Tanah siapa? Kata beliau. Ya mohon doa lebih, mudah-mudahan bisa dibangunkan pesantren. Insyaallah itu akan terbangun pesantren. Ya, kita doa lagi, kita munajat lagi. Ya, berselang tidak lebih dari 5 bulan setelah majlis itu terbangun, Allah izinkan orang yang punya tanah tiba-tiba datang menghampiri, Ustaz tolonglah diambil tanah ini katanya. Dan singkat cerita tanah itu pun dibebaskan dan sekarang terbangunlah sebuah pesantren. Kami namakan pesantren Yatim dan Du'afa Tahfidz Quran Majelis Munajatullah Indonesia. Begitu Ustaz. Berapa sekarang santrinya? Santrinya berapa sekarang? Amin. Santrinya berapa sekarang? Ini bangunan anak sekitar 230 meter Ustaz. Ya, alhamdulillah masih berproses. Sekarang masih berproses 3 lantai, mungkin dengan tempat untuk menghafal Qur'annya ada 4 lantai, lama untuk ya 5 lantai lah Ustaz. Mau didoakan Ustaz. Mudah-mudahan bisa segera selesai. Dan ini lagi-lagi ada keagungan Allah Ustaz. Keagungan Allah. Ini bangun ketika awal pandemi Ustaz. Awal pandemi Abi Khodam sebelum wafat, beliau manggil, Musli menuju di mana? Musli ke Sadeng. Saya datang ke Sadeng. Ditolong oleh beliau. Ada uang berapa Ustaz? Ayat 40 Abi. Gerak sok bangunkan pesantren. Kita tanah tos di lunasan. Udah bangun pesantren. Kita cuma punya 40 juta. Hanya 40 juta, Allah yang nyukupin, kata beliau. Awal kali pas ketika pandemi kan Abi Khodam sakit ya. Beliau sakit dan satu sakit. Ya. Karena beliau yang menyuruh, maka saya pun sudah memulai. Bismillah, berazam saya harus membangun pesantren dengan modal 40 juta. Sekarang proses finishing, tinggal memasang kaca, jendela, pintu, sudah hampir 2,5 M Ustaz. 2 miliar 500 juta. Min aina huwa? Dari mana semua itu? Wallahu a'lam. Allah yang menggerakkan Ustaz. Iya. Wallahu a'lam. Demikian Ustaz. Ya Allah yusahil insyaallah. Ini menarik sekali kisah hidup daripada Ustadz Musli Aziz. Ini perjalanan hidup beliau yang tentu menjadi ibrah buat kita semuanya. Bahwasanya kita manusia ini adalah hamba Allah yang berjalan di atas buminya dan hanya mampu berikhtiar. Adapun nilai akhirnya dan hasil akhirnya tentu ada pada sang pengatur skenario, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan
sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Muslih di hadapan kita semuanya, bahwasanya kita ini tergantung siapa sahabat-sahabat kita. Dan Ustadz Muslih ternyata dari masa kecilnya memang lingkungannya lingkungan pesantren, ayahanda beliau seorang guru yang mendidik banyak santri. Kemudian di masa remajanya Ustadz Muslih itu bergaul dengan sahabat-sahabatnya yang tentu dekat dengan nilai-nilai keislaman yang sangat kental, dan kemudian bertemu dengan orang-orang yang tepat juga, yaitu bertemu dengan Al-Ustadz Kiai Al-Hajj Arifin Ilham, Allah yarham, juga berjumpa dengan Ustadz Abdul Syukur. Dan ternyata inilah yang menghantarkan Ustadz Muslih sampai saat ini tetap istiqamah. Karena lingkungan Ustadz Muslih ini, alhamdulillah saya banyak kenal juga, termasuk Ustadz Abi Khadamil Qudus ini, Masya Allah itu dulu waktu almarhum Ustadz Jeffrey masih ada, setiap kali ada acara di tempat Ustadz Jeffrey saya sering jumpa beliau di sana. Kemudian juga beberapa kali ketika saya hadir ke tempatnya Ustadz Arifin Ilham juga jumpa beliau di sana, karena beliau juga termasuk dituakan juga oleh Ustadz Kiai Al-Hajj Arifin Ilham. Ini hikmah yang begitu indah daripada Ustadz Muslih, dan insya Allah Ustadz ada waktu di lain kesempatan nanti insya Allah dari redaksi Langit 7 akan datang mengunjungi. Ya insya Allah. Ya, ini tempatnya nggak jauh kan, Citayam dekat ini. Insya Allah nanti kita siapkan waktu biar nanti dari tim dari Langit 7 datang meliput di sana, bisa melihat kondisi pesantrennya, dan juga kita bisa santai-santai lah, ya bakar-bakar ikan, bakar ayam lah di sana, insya Allah bersama santri-santri, insya Allah di sana nanti. Ya, saya undang Ustaz, hari Ahad besok ada zikir akbar di pesantren Anasan. Setiap Ahad keempat. Ahad pertama itu Ahad pertama di Sentul Azikro, Ahad kedua di Azikro Gunung Sindur, Ahad ketiga di Azikro Depok, Ahad keempat di tempat anak di Citayam. Ahad keempat, itu jam berapa biasanya? Jam 7 saat kita mulai jam 7.30 sudah mulai Yasin, kita baca ratib, kita tahlil, baru kemudian seperti di desain Azikro saja Ustaz. Oh, desain sama persis ya? Ya, baik. Betul Ustaz. Baik, insya Allah Ustadz, nanti kita diskusikan sama tim redaksi, mudah-mudahan bisa kita liput juga sekaligus di sana sebagai syiar untuk na'atnya antum. Ustadz Muslih, terima kasih banyak. Sebenarnya sama-sama ingin sekali kita berdiskusi lebih panjang lagi, tapi waktu juga yang membatasi kita. Tetapi banyak ibrah yang kita dapat dari kisah-kisah antum ini, dan semoga jamaah dari langit7.id dapat mengambil pelajaran dari kisah yang menarik ditampilkan oleh Al-Ustadz Muslih Aziz, dan kita doakan semoga Allah panjangkan usianya, sehatkan beliau, dan berkahi perjuangannya, dan segala macam bentuk cita-cita dan keinginannya dikabulkan dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan katsir Ustadz, wallahu yatawallakum bi husnul jazaa. Terima kasih banyak. Dan pemirsa Langit 7 dimanapun Anda berada, demikian tadi diskusi kita dengan guru kita Ustadz Muslih Aziz yang telah menyampaikan tentang riwayat hidup beliau dan mengkisahkan kepada kita tentang bagaimana jika kita menjalin hidup dengan begitu baik dengan orang-orang baik di sekitar kita. Ustadz Muslih Aziz menunjukkan kepada kita bahwasanya dari pergaulan-pergaulan bersama orang-orang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rentetan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Pesantren yang tadi beliau idam-idamkan, Allah hadirkan buat beliau dan Allah wujudkan buat beliau. Bahkan beliau sendiri bertanya-tanya, dari mana ini semuanya? Tentu Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan untuk beliau. Beliau berkeinginan akan terwujud pesantren tersebut dengan dana 40 juta. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya, dan pesantren itu sudah hampir selesai dengan biaya yang sudah lebih daripada 2,5 miliar. Dan tentu ini semuanya skenario Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda berkeinginan dan Anda berada pada jalan kebenaran dan kebaikan, maka yakinlah Allah pasti senantiasa terus bersama Anda. Demikian pemirsa langit7.id dimanapun Anda berada, program Kabar Ustadz kali ini, dan nantikan lagi program Apa Kabar Ustadz bersama narasumber-narasumber lainnya pada episode-episode yang akan datang. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.